Pengacara Dr. Tifa yakni yang bernama Kurnia, dia mengatakan tidak boleh dipenjara atau dipersoalkan secara hukum ya, atau dilaporkan begitu, karena dia mengatakan sebagai pengacara gitu katanya ya. Dan kita dengarkan pernyataannya, coba saja ya. Saya tidak usah membahas, cuma saya tidak senang kalau rekan saya yang sama-sama sebagai penggiat daripada hukum ya, sampaikan aja yang mengatakan tidak sebagai memaki-maki Anda bisa. Ya, ini menyatakan bahwa dirinya tidak mampu menghargai etika. Etika itu ada di atas hukum. Anda diam dulu. Nanti kelarnya nanti layu itu ya. Saya nasihatnya diri saudara gitu. Selanjutnya saya ingin menyatakan begini ya. Posisi saya ini sangat istimewa. Jadi saya di sini diminta oleh iNews sebagai pengacara dari Ibu Tifauzia Tiasuma. Tapi di lain sisi saya sendiri adalah terlapor ya dari 5 orang. Satu Dr. Roy Suryo, kemudian Dr. Risman Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Egy Sujana, Profesor Egy Sujana Mastal SHMSI yang sangat saya hormati, dan saya sendiri. Pelapor TPUI maksudnya? Terlapor. Saya terlapor. Oh, Ibu juga ya. terlapor juga. Inisial K itu adalah saya. Oke. Ya. Nah, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebelum saya nanti ke arah Ibu Tifa begitu, saya merasakan suatu kekecewaan yang besar ya, bahwa kami ini sebagai salah satu penegak hukum yang tergabung dalam Integrated Criminal Justice System bersama hakim, jaksa, serta juga pengacara ya, ada 4 di situ, dilaporkan oleh rekan kami ya. Otomatis ketika Pak Jokowi melaporkan, dia kan pasti mendengarkan saran dan nasihat dari lawyernya begitu. Nah, harusnya lawyer tuh berpikir bahwa kami ini sedang melaksanakan tugas kami. Mengapa kami dilaporkan? Ya, Anda sudah melanggar banyak aturan di situ. Apakah kita sedang bersepakat untuk melanggar aturan dalam hal ini? Ya, saya adalah advokat yang dilindungi oleh Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Ya, pasal 16 dan pasal 5 itu. Nah, kemudian juga ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 yang saya bahasakan ya. Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban atau Undang-Undang PSK menyatakan bahwa saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, yang sedang dan telah diberikannya. Tuntutan hukum tersebut diberikan hanya dapat dilakukan pada kesaksian yang tidak beretikat baik. Sebentar, Bu Kurnia ini memang melakukan apa yang kemudian ya, itu yang terlapor? saya tidak tahu. Jadi begini ya, kami ini adalah pelapor pada Dumas di Bareskrim. Ya, yang bersama-sama TPUA itu ya? Ya, saya TPUA. Ya, saya bendahara umum TPUA yang tidak pernah megang uang. Ya, saya mau bilang ini. Ya, saya harus sampaikan ini. Ya, jadi saya juga yang menghadapi Bapak Jokowi bersama 2 rekan lainnya. Yang kasusnya dihentikan kan karena ya, tidak yang ada kasusnya dihentikan, yang dinyatakan sebagai tidak terbukti ada pidananya dan sertifikatnya atau ijazahnya identik begitu. Padahal kalau kita mendengarkan keterangan dari Jenderal Ugroseno yang merupakan mantan daripada Wakapolri itu menyatakan bahwa ini surat edaran daripada Kapolri ini ya, nomor berapa itu? Tolong nanti cek sama-sama. Itu sangat melanggar KUHP dan KUHAP karena tidak dikenal penghentian daripada penyelidikan. Oh, Anda mau, TPUA mau itu bahwa kasus pelaporan terhadap dugaan ijazah Jokowi palsu itu tetap berlanjut? Bukan tetap berlanjut, tapi lakukanlah sesuai dengan hukum. Ya, itulah tadi suara dari pengacara Dr. Tifa yakni Kurnia yang mengatakan bahwa dia tidak boleh ya diperkarakan begitu ya, karena dia adalah seorang pengacara dan semuanya dilindungi oleh undang-undang. Demikian pengakuannya ya. Ya, dia ngeles saja sebetulnya karena dia ucapan dia itu juga sering memojokkan Pak Joko Widodo ya. Jadi dengan berdalih ataupun berlindung dari undang-undang kepengacaraan Kurnia tidak mau dilaporkan atau diperkarakan ya. Padahal dia nyinyirnya melebihi Tifa padahal orang-orang ini ya. Ya begitulah orang-orang munafik begitu.
Dr. Tifa mulai menyinggung nama Pak Joko Widodo yang sakit dan dikatakan tentu saja hal ini merasa kasihan katanya kepada Pak Joko Widodo dikarenakan Pak Joko Widodo sakit. Tentu saja ucapan ini ya saya pikir ini hanya untuk meminta belas kasihan kepada para pendukung Pak Joko Widodo. Dr. Tifa mengatakan hal ini hanya untuk mencari simpati dan inilah pernyataan Dr. Tifa. Persoalan ini kan sangat melelahkan karena bukan hanya berbulan-bulan ini saja tetapi 10 tahun dengan sebetulnya solusinya sangat sederhana saja. Ya, tidak harus membuat Pak Joko Widodo sakit seperti sekarang. Ya, sampai beliau tidak bisa ikut upacara yang sangat penting yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Saya baru ketemu Ya? Pak Jokowi sehat kok. Jadi Sehat walafiat. ya yang menyampaikan adalah Lah yang bilang sakit sopo. loh, yang menyampaikan kan ininya beliau apa namanya bukan apa ADC-nya beliau kok, coba dong lihat. Saya baru aja ketemu Pak Jokowi sehat. Yang menyampaikan jadi gini, yang penyampaian informasi ke publik itu aja ya. jangan Boleh nggak dia jangan diam? sampai salah. Boleh nggak dia diam? Saya itu ingin menyampaikan kepada rakyat, kita sedih ya ketika Pak Joko Widodo itu sakit kan kita sedih kan? Ya, Pak Jokowinya sehat. Makanya kita Pak Jokowinya berdoa tidak sakit. mudah-mudahan Pak Joko Widodo lekas sehat. Kemarin waktu Hari Kesaktian Pancasila upacara yang sangat penting, beliau tidak hadir. Itu kan tentu saja sangat mengagetkan kita semua karena Ibu Megawati Soekarno Putri saja hadir. Itu sangat tidak lazim pada Hari Kesaktian Pancasila. Terkait kehadiran itu seorang di dalam mantan acara presiden itu Kesaktian tidak hadir. Pancasila. Padahal itu Banyak adalah orang hari yang yang hadir, sangat banyak tidak penting hadir, biasa bagi saja. rakyat Indonesia setelah tanggal 17 Agustus 1945. Ya, nah jadi saya mendoakan di sini secara setulus hati, mudah-mudahan Pak Jokowi diberikan kesehatan dan kemudian secara sangat sederhana beliau menyampaikan kepada kita semua rakyat Indonesia, 280 juta rakyat ini sangat menunggu seperti apa sih ijazah beliau. Seandainya ada ijazah beliau, tentu saja saya ya sebagai Pak alumnus Jokowi sudah UGM menyampaikan itu sangat bangga bahwa ijazah ya. itu akan Jadi ditunjukkan di saya pengadilan. sangat bangga. Saya sangat Boleh. bangga Boleh ditunjukkan di pengadilan. seandainya mantan presiden kita Joko Widodo itu memiliki ijazah asli dan saya sangat Ya itulah Androcos Setri siapa ini Tifa, Dr. Tifa ya yang mengakui katanya kasihan karena Pak Joko Widodo sakit gitu ya. Jadi dia menuduh Pak Joko Widodo sakit sehingga tidak bisa hadir di dalam upacara Hari Pancasila begitu ya. Ada-ada saja ini Dr. Tifa ini mencari simpati kepada Pak Joko Widodo. Ya, sementara Roy Suryo masih juga memperkarakan masalah ijazah Pak Joko Widodo, dikatakan ijazahnya palsu dan tentu saja Roy Suryo meragukan atas daripada ijazahnya Pak Joko Widodo dan kita dengarkan kabarnya hari Tahun 86 itu SMPP Negeri 40 Solo itu baru berubah menjadi SMA 6. Jokowi lulus dan Pak Bambang tadi itu lulus tahun 80. Tapi capnya SMPP 40 dalam kurung SMA 6. Oke. Dua nama SMPP dalam kurung SMA 6 Romawi Oke. itu dalam satu cap dan itu tahunnya 1980 bukan di tahun yang lain. Kebetulan ini di depan saya ada, mohon maaf saya mungkin kalau dianggap melancangi saya mohon maaf sebelumnya. Ini saya tidak. Jadi saya mengkoreksi bahasa bahwa saya marah itu bahasanya tidak, saya tidak marah. Oh, tidak Saya marah, tidak oke. marah. Baik. Cuma saya pada saat itu tanggal 8 Ya. Mei 2025 pagi saya sowan ke Pak Jokowi menyangkut tentang tuduhan Pak Jokowi yang dituduh mempunyai ijazah palsu SMA 6. Oke, Nah, di SMA situ ya? saya Oke. ya SMA 6 betul SMA 6. Saya saat itu minta izin kepada Pak Jokowi, Mas Joko, apakah saya diizinkan akan melakukan gugat intervensi? Ya, monggo silahkan untuk kalau mau dilakukan. Nah, jadi bahasa Pak Jokowi saat itu bahwa beliau
ya mempunyai kekecewaan yang luar biasa kalau saya tidak mengatakan kemarahannya. Ada kekecewaan luar biasa. Mengapa sudah berturut-turut terjadi seperti ini terus? Sebentar Pak, ini kan ijazah UGM bukan ijazah SMA. Yang dipermasalahkan ijazah UGM. Ya SMA ada, tapi maksudnya yang kemudian jadi pembicaraan berminggu-minggu ini kan ijazah kuliah. Ya betul. Nah, di situ yang disampaikan ke kami juga, karena pada saat itu juga kebetulan saya juga bersama dengan salah satu teman kuliahnya Pak Jokowi yang namanya Ibu Naning. Nah makanya di situ ada perbincangan seperti itu. Dan saya menyampaikan Pak Jokowi karena ini menyangkut dengan nama sekolah, yaitu sekolah kita bersama, yang kita sama-sama angkatan tahun 1980, apakah saya diizinkan akan melakukan gugat intervensi? Oh monggo silakan kalau akan dilakukan. Demikian Mas Aiman. Jadi gugat intervensi itu pengertiannya apa Pak? Gugatan adalah kami bergabung dengan salah satu tergugat. Jadi di sini kan ada tergugat 1, ada tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4. Dan saya masuk di tergugat 3 karena di sini institusi SMA Negeri 6 Surakarta. Yang gugatannya itu soal ijazah kuliah ya, ijazah UGM tentang ijazah bukan SMA tentang yang ini SMA. ijazah karena memang ada ijazah SMA yang T3, dipermasalahkan. ya, T3, ada yang ijazah kuliah. Kalau ijazah SMA Anda menyatakan itu asli. Iya, betul. Ada ya. Kalau ijazah kuliah Anda juga meyakini karena Anda bukan teman kuliahnya, betul ya? Ya, saya meyakini itu, meyakini. Oh, dari mana Anda bisa meyakini? Pak Jokowi bilang apa waktu itu? Pak Jokowi tidak bilang apa-apa, tapi Pak Jokowi mengatakan saat itu kepada Ibu Naning, ijazahku kan podo karo ijazahmu, ijazahnya kan sama dengan ijazah yang kamu miliki, bahkan dengan teman-teman yang lain, seperti yang disampaikan, yang saya mendengar disampaikan Pak Jokowi kepada temannya yang namanya Ibu Naning tersebut. Oke, kekecewaan Pak Jokowi tadi Anda sampaikan, dari mana Anda bisa melihat itu? Dari pernyataannya kah, ekspresinya kah, Anda bisa ceritakan? Dari pernyataan Pak Jokowi yang menyampaikan bahwa saya dalam mendaftarkan diri di KPU itu kan semua pasti sudah terverifikasi. Mengapa dipermasalahkan secara... Ya, itulah tadi pernyataan Pak Bambang Surojo, teman Pak Joko Widodo semasa SMA 6 di Solo atau Surakarta, di mana dia meyakini bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah asli dikarenakan dia adalah temannya Pak Joko Widodo. Sedangkan untuk ijazah kuliah di UGM, Pak Bambang Surojo juga sudah mendatangi teman satu kampusnya Pak Joko Widodo dan meyakini bahwa ijazahnya asli. Demikian juga dengan pernyataan Pak Joko Widodo mengatakan bahwa dia sudah berkali-kali mendaftarkan diri di KPU, tentu saja dengan menggunakan ijazah asli, dan tentu saja apabila tidak asli tidak mungkin dia diloloskan oleh KPU, baik KPU di Surakarta atau Solo ataupun KPU di DKI Jakarta dan KPU Pusat pada saat dia nyalon presiden.